sehingga merasa sempit jiwanya. Itu bagian pertama secara bahasa. Saya belum masuk ke hukum, baru masuk ke pengertian bahasa. Dan biasanya dalam bahasa pun sudah memberikan sinyal-sinyal hukum dalam kehidupan. Jelas ya? Itu bagian pertama. Jadi kalau mau terfikir dalam perbuatan zina, maka lihat konsekuensinya. Secara bahasa pun orang yang berzina pasti akan sempit hidupnya. Jelas? Lawannya nikah. Nikah itu beda. Kalau nikah dilakukan dengan cara yang benar, tinggal di tempat yang sempit pun jadi luas. Yes. Pasti luas, itu lawannya nikah. This the hukum, Bu. Pak, kalau kita masuk ke bab nikah, bab munakahat, kalau benar dikerjakan, bahkan dijamin oleh Allah. Allah turunkan satu ayat, ya, jika Anda pun fakir, yughnihimullah, Allah kayakan. In yakunu fuqara, yughnihimullah min fadli. Kalaupun ada yang mau nikah itu fakir awalnya, Allah bikin kaya. Dikasih contoh langsung di sahabat dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu kenal Fatimah putri Nabi? Ya. Baik. Fatimah nikah dengan siapa? Tidak banyak orang tahu. Sebelumnya telah dilamar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Dua sahabat mulia melamar Fatimah. Apa jawab Nabi? Halus sekali Nabi. Ya, Nabi mengatakan inna saghirah. Nampaknya kalau nikah dengan kalian, khawatirnya nanti malah nggak cocok. Ya, masih belia ini Fatimah ini. Masih belia. Maksudnya apa? Ya, khawatir jadi beban nantinya. Sopan sekali. Biasanya kan kalau nikah ya, yang misalnya mohon maaf nih, laki-lakinya sudah mulai 60 tahun, 70 tahun misalnya kan, atau 50-60 tahun, kemudian ini menikah dengan yang gadis, 18 tahun, 19 tahun, kan beda tuh keinginannya lain. Ya zakat malnya beda gitu kan, terus tampilannya beda, keinginannya beda, pengen jalan, pengen main, pengen nonton. Cuma Nabi yang bisa kemudian bisa menjaga semua itu. Ya Rasulullah, pengen nonton main gulat, ayo gendong di atasnya. Ya, aku takut kemudian Fatimah menginginkan hal seperti itu, kamu nggak kesampaian Abu Bakar. Nggak kesampaian Umar, ada misi-misi lain yang lebih besar yang aku khawatirkan nanti malah jadi beban demikian. Sopan. Masya Allah. Yang kedua, ini yang menarik. Tiba kemudian, saya ingin teruskan pada bagian kedua, ini yang paling penting. Umar pulang dari tempat Nabi, ketemu Ali. Apa kata Umar? Ya Ali, innaha laka. Aku pikir si firasatku, Fatimah tuh cocoknya sama kamu. Tuh. Makanya kalau antum melamar ditolak, Pak, jangan kecewa, rekomendasikan orang lain. Mungkin dia lebih cocok. Ya. Mungkin lebih cocok. Kata Umar, karena Umar bisa membaca tuh apa yang disampaikan Nabi tadi. Ali innahalaka, nampaknya Fatimah mungkin lebih cocok dengan engkau. Sama-sama belianya, sama-sama mudanya, sama-sama kreativitasnya. Sama-sama hobinya. Maksudnya apa? Keadaannya sama. Ya, aktivitasnya, ya keadaannya, jalannya. Cuman apa jawab Ali? Allahu Akbar. Tawadhu'nya luar biasa. Maliya min syai'in illa dar'i arhanuha. Umar, aku ini bagaimana bisa melamar Fatimah? Sedangkan aku tak punya apapun kecuali perisai besi, baju besi. Ini pun sedang aku gadaikan karena keperluan tertentu. Ali itu. Aku nggak punya apapun Umar. Bagaimana bisa melamar Fatimah? Aku nggak punya apapun kecuali perisai baju besi ini. Ini pun sedang aku gadaikan karena nggak punya apa-apa. Ada keperluan. Kata Umar nggak apa-apa. Pede aja datangin Nabi, sampaikan maksudmu pasti akan dapat solusinya. Umar. Ini contoh nih ya, para kalangan jomblo yang kurang motivasi untuk bisa datang ke mertua. Jangan takut. Ya. Anda mau datang ke mertua yang sangat kaya, Anda orang biasa, gak usah takut pakai rumus Ali. Allahumma alif ya Allah qalba abik, wa marasyadi abika ma allafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali. Ya Allah lembutkan hati calon bapak mertuaku sebagaimana engkau lembutkan hati Rasulullah ketika Ali datang kepadanya. Langsung direkam. Yang mengejutkan datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melamar Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha langsung seketika diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika.
Maka Nabi ingin menunjukkan pada bagian yang kedua selain yang pertama tadi. Bahwa nikah itu hak setiap insan, bukan sekedar dibatasi oleh kekayaan atau kedudukan. Abu Bakar kaya, bukan berarti yang kaya saja yang bisa menikah. Umar punya kedudukan, bukan berarti yang punya kedudukan saja yang bisa menikah. Yang seperti Ali pun bisa menikah. Tapi Nabi bekali kemudian dengan nilai-nilai kemuliaan yang sangat luar biasa. Hidup sangat sederhana, tapi abadi sampai sekarang. Kalau Anda main ke Istanbul, kemudian masuk ke Museum Topkapi, Anda masuk ke dalamnya, Anda akan temukan sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian, Bu khususnya, miniatur. Ada yang menyebutkan bahkan aslinya, baju dari Fatimah Az-Zahra yang hidupnya sederhana itu, masih abadi sampai sekarang, ada di Museum Topkapi. Ya, berapa bulan yang lalu saya ke sana masih melihat ada. Pindah lokasi sedikit agak ke belakang. Masih ada. Dan diberikan kenyamanan ke lapangan. Makanya orang-orang beriman itu ketika dekat dengan Allah, itu yang sempit jadi luas. Nikmat. Pernah dengar Ashabul Kahf? Kan tiap hari Jumat baca apa? Al-Kahfi kan? Ada yang baca Al-Kahfi kan? Baik. Apa kita nggak lihat Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Allah mengatakan, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ayat 13 ya paling kiri pertengahan. Kami kisahkan kepadamu, ingat pakai kami. Ta'zimus sya'ni, menunjukkan satu yang dahsyat. Kami kisahkan kepadamu kisah para pemuda yang karena imannya kepada Allah, saking berimannya, kami berikan jalan kepada mereka untuk mendapatkan kenikmatan. Apa diantaranya? Tinggalnya kan di gua, Pak. Ingat, ada gharun, ada kahfun, itu beda. Nabi ketika dengan Abu Bakar itu di ghar. Idhuma fil ghari. Idh yaqul li sahibihi la tahzan. Lihat Taubah. Ketika keduanya berada di dalam ghar, gua, kahfun gua, gharun gua. Apa bedanya? Kalau gharun, guanya tidak terlampau luas, cukup 1-2 orang saja. Di saat masuk hanya cukup 1-2 orang. Nggak bisa 5 orang, 6 orang, 7 orang, nggak bisa. Makanya gua Hira disebut gharu Hira, karena cukup untuk 1-2 orang saja. Tapi kalau kahfun, guanya cukup luas, masuk 5, 6, 7 orang. Atau lebih daripada itu, bisa masuk. Kenapa disebut dengan surah Al-Kahfi? Teruskan ayatnya, baca ayatnya dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka bisa masuk ke dalam gua, bisa nikmat tidur di sana, dibolak-balikan oleh Allah, matahari memberikan cahaya beredar sesuai dengan kebutuhan guanya, dan hebatnya bisa tidur tanpa diganggu 309 tahun.